Di ekosistem perairan tawar tropis hidup ikan purba yang telah bertahan jutaan tahun dengan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Ikan ini dikenal sebagai arowana, anggota famili Osteoglossidae, yang memiliki ciri morfologi khas dan sejarah evolusi panjang. Tubuhnya memanjang dengan sisik besar yang berfungsi sebagai perlindungan, sekaligus menjaga fleksibilitas saat berenang. Struktur mulut superior menunjukkan bahwa arowana beradaptasi sebagai predator permukaan yang menyerang dari bawah. Posisi mata meningkatkan kemampuan visual untuk mendeteksi mangsa di atas permukaan, bahkan dalam cahaya rendah. Arowana merupakan predator oportunistik yang memangsa serangga, ikan kecil, hingga hewan kecil lainnya. Kemampuan melompat menjadi adaptasi penting untuk menangkap mangsa di luar air. Lompatan ini didukung oleh kekuatan otot tubuh serta koordinasi gerak yang sangat efisien. Habitat alaminya berupa sungai berair tenang dengan kandungan bahan organik tinggi yang membuat air tampak gelap. Dalam kondisi visibilitas rendah, arowana mengandalkan penglihatan dan sensitivitas terhadap getaran air. Sistem pernapasan insang memungkinkan pertukaran oksigen tetap efisien meskipun kadar oksigen rendah. Gerakan renang yang stabil mencerminkan strategi hemat energi sekaligus meningkatkan efektivitas berburu. Arowana bersifat soliter dan memiliki kecenderungan mempertahankan wilayahnya dari individu lain. Interaksi antar individu sering menunjukkan perilaku agresif terutama dalam mempertahankan ruang hidup. Lingkungan perairan yang tenang mendukung strategi berburu berbasis penyergapan. Variasi warna dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta proses seleksi alami dan buatan. Spesies seperti Scleropagus formosus memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar ikan hias. Nilai tersebut dipengaruhi oleh kelangkaan serta kepercayaan budaya di beberapa wilayah. Meskipun dipelihara, insting predator arowana tetap kuat dan tidak berubah. Arowana menjadi contoh adaptasi morfologi, fisiologi, dan perilaku yang memungkinkan spesies bertahan di lingkungan tropis. Arowana memulai perburuan dengan strategi diam, mengamati pergerakan mangsa dari posisi yang sulit terdeteksi. Sistem visualnya sangat sensitif terhadap gerakan kecil, terutama objek yang jatuh atau bergerak di atas air. Getaran kecil di permukaan langsung diterjemahkan sebagai sinyal keberadaan mangsa. Otot tubuh bersiap menghasilkan dorongan eksplosif dalam waktu yang sangat singkat. Arowana mampu melompat hingga beberapa kali panjang tubuhnya untuk menangkap mangsa di udara. Gerakan ini melibatkan koordinasi antara ekor, sirip, dan tubuh untuk menghasilkan gaya dorong maksimal. Mulut superior memungkinkan sudut serangan optimal dari bawah ke atas. Serangan berlangsung dalam hitungan milidetik, sehingga mangsa hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Setelah serangan, arowana kembali ke posisi semula dengan efisiensi energi yang tinggi. Strategi ini memungkinkan arowana berburu berulang tanpa banyak mengeluarkan energi. Selain mangsa permukaan, arowana juga memangsa ikan kecil dengan teknik penyergapan yang sangat cepat. Serangan lateral digunakan untuk menangkap mangsa yang berenang di dekat permukaan. Sistem sensoriknya membantu mendeteksi perubahan tekanan air sebagai indikator keberadaan mangsa. Pendekatan yang lambat ini mengurangi kemungkinan mangsa menyadari keberadaannya. Ketika jarak sudah cukup dekat, arowana melakukan akselerasi mendadak untuk menyergap mangsanya. Banyak mangsa ditelan secara langsung tanpa proses mengunyah. Dalam kondisi cahaya rendah, arowana tetap efektif berburu berkat adaptasi visual dan sensoriknya. Lingkungan air gelap justru menguntungkan karena mengurangi visibilitas bagi mangsa. Setelah berburu, arowana kembali ke perilaku pasif untuk menghemat energi. Secara ilmiah, strategi berburu arowana menunjukkan kombinasi efisiensi energi, presisi gerak, dan adaptasi evolusioner yang sangat efektif. Berbeda dari banyak ikan lain, arowana menunjukkan perilaku reproduksi yang kompleks dan melibatkan peran induk secara intensif. Proses reproduksi dimulai dengan pemilihan pasangan yang dipengaruhi oleh ukuran, kondisi fisik, dan kesiapan reproduksi. Keduanya menunjukkan gerakan sinkron sebagai bagian dari ritual awal sebelum pemijahan. Betina menghasilkan telur berukuran relatif besar dibandingkan ikan lain dalam jumlah terbatas. Ukurannya yang besar meningkatkan peluang kelangsungan hidup embrio.
menjadikannya satu keajaiban alam. Setelah pembuahan, jantan segera mengambil telur ke dalam mulutnya. Proses ini dikenal sebagai mouth brooding, yaitu strategi inkubasi telur di dalam rongga mulut. Selama periode ini, jantan hampir tidak makan untuk melindungi telur dari ancaman luar. Strategi ini secara signifikan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dibandingkan telur yang dibiarkan di lingkungan terbuka. Jantan tetap mengalirkan air melalui mulutnya untuk menjaga suplai oksigen bagi embrio. Di dalam mulut embrio berkembang perlahan hingga membentuk larva yang siap menetas. Anak arowana yang baru menetas masih membawa kantung kuning telur sebagai sumber energi awal. Pada tahap tertentu, jantan mulai melepaskan larva ke lingkungan luar secara bertahap. Jika terancam, anak-anak ini dapat kembali masuk ke mulut induk untuk perlindungan. Perilaku ini menunjukkan tingkat perlindungan parental yang jarang ditemukan pada ikan. Setelah cukup berkembang, anak mulai berenang bebas, namun tetap berada di dekat induk. Induk jantan tetap menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap potensi predator. Seiring waktu, anak arowana menjadi lebih mandiri dan mulai menyebar di habitatnya. Setelah fase perlindungan selesai, induk kembali ke perilaku soliter. Strategi mouth brooding mencerminkan adaptasi evolusioner yang meningkatkan keberhasilan reproduksi di lingkungan yang penuh risiko. Arowana merupakan bagian dari garis keturunan ikan purba yang telah ada sejak lebih dari 100 juta tahun lalu. Nenek moyangnya hidup berdampingan dengan reptil raksasa dalam ekosistem yang sangat berbeda dari dunia saat ini. Bukti fosil menunjukkan bahwa kelompok Osteoglosidae memiliki bentuk tubuh yang relatif tidak banyak berubah. Stabilitas morfologi ini menandakan keberhasilan adaptasi yang sangat efisien terhadap lingkungan. Bentuk tubuh memanjang dan mulut superior tetap dipertahankan karena efektif untuk strategi berburu permukaan. Arowana kini tersebar di Amerika Selatan, Afrika, Asia hingga Australia, menunjukkan sejarah evolusi yang luas. Penyebaran ini berkaitan dengan pergerakan lempeng benua pada masa lalu. Perbedaan spesies muncul akibat isolasi geografis dan adaptasi terhadap lingkungan lokal. Sisik besar berlapis memberikan perlindungan sekaligus tampilan visual yang unik. Pantulan cahaya pada sisik menciptakan efek menyerupai kilau logam. Pada beberapa spesies, warna merah dan emas menjadi ciri khas yang sangat mencolok. Gerakan tubuh yang halus dan memanjang sering disamakan dengan pergerakan makhluk mitologis. Dari sinilah muncul julukan ikan naga, yang terinspirasi dari kemiripan bentuk dan gerakannya. Sisik yang tersusun rapi menyerupai pelindung tubuh naga dalam legenda kuno. Mulut besar dan posisi rahang memperkuat kesan sebagai predator kuat. Dalam budaya tertentu, arowana dianggap simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberuntungan. Kepercayaan ini meningkatkan nilai ekonomi sekaligus tekanan terhadap populasi liar. Namun di alam liar, arowana tetap berperan sebagai predator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Evolusi panjang telah membentuk arowana menjadi spesies yang sangat efisien dan tangguh. Dari masa prasejarah hingga kini, arowana tetap menjadi simbol kekuatan evolusi dan keindahan alam yang abadi. Arowana tidak hanya satu jenis, tetapi terdiri dari beberapa spesies yang tersebar di berbagai benua. Distribusinya mencakup Asia, Amerika Selatan, Afrika, hingga Australia. Salah satu yang paling terkenal adalah Sclerophagus formosus, yang berasal dari Asia Tenggara. Spesies ini dikenal karena warna merah emas dan nilainya yang sangat tinggi di pasar ikan hias. Variasi warna lain seperti hijau dan emas juga berasal dari spesies yang sama, namun berbeda populasi. Di Amerika Selatan hidup Osteoglossum bichirosum, yang dikenal sebagai arowana perak. Spesies ini memiliki tubuh lebih ramping dan dikenal dengan kemampuan melompat yang luar biasa. Kerabat dekatnya adalah Osteoglossum ferreirae yang memiliki warna lebih gelap. Saat muda warnanya kontras, namun akan berubah seiring pertumbuhan. Di benua Afrika terdapat Heterotis niloticus, yang memiliki perbedaan perilaku makan. Spesies ini lebih omnivora dibandingkan arowana lain yang cenderung predator. Australia menjadi habitat bagi beberapa spesies unik dari genus Sclerophagus. Salah satunya adalah Sclerophagus jardinii yang memiliki pola tubuh khas. Selain itu ada Sclerophagus leichhardtii yang hidup di wilayah berbeda.
Tiap spesies memiliki perbedaan bentuk, warna, dan perilaku sebagai hasil adaptasi lingkungan. Dari sungai tropis Asia hingga Amazon, arowana menunjukkan keberagaman yang terbentuk oleh evolusi panjang. Di balik keindahannya, setiap spesies memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, perubahan lingkungan dan aktivitas manusia menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidupnya. Kelangsungan spesies ini kini bergantung pada keseimbangan antara alam dan tindakan manusia. Arowana bukan sekadar ikan hias, tetapi simbol dari sejarah panjang kehidupan di bumi. Di kedalaman sunyi, ia terus berenang membawa warisan evolusi yang telah bertahan jutaan tahun.